Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan belajar akuntansi manajemen modul 2, yaitu analisis perilaku biaya. Sebelum kita mulai belajar malam ini, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ada yang sudah baca modul 2? Belum pada baca ya. Oke. Nah, kita di modul 2 ini akan membicarakan tentang perilaku biaya. Ini PowerPoint-nya saya gunakan buku yang lama. Jadi ada beberapa yang berbeda dengan buku yang baru yang ada di perpustakaan. Saya juga belum mengganti sesuai dengan buku yang baru karena saya belum dapat bukunya. Karena saya masih di sini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari buku yang ada di perpus online tidak begitu berbeda, mungkin angka-angkanya saja, tapi cara perhitungan terus yang dijelaskan juga sama aja, jadi bisa dipelajari dua-duanya. Oke, sekarang perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Jika tetap, maka disebut biaya tetap. Jika berubah sesuai dengan aktivitas, maka disebut biaya variabel. Jika ada keduanya, maka disebut biaya campuran. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Kemarin kan ada kapasitas produksi, berarti kemampuan untuk melakukan produksi. Ada kapasitas menganggur, berarti kapasitas atau kemampuan yang menganggur, tidak digunakan. Produksi, kita menghasilkan produk tapi produknya tidak digunakan, disebut kapasitas menganggur. Kita sudah mempelajari itu sebelumnya. Terus ada yang disebut sumber daya atau resources, yaitu elemen-elemen ekonomik yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Aktivitas penggunaan sumber daya yang diukur dengan satuan nilai uang disebut biaya atau cost. Nantinya akan disebut biaya aktivitas. Ada yang mau disampaikan? Oke. Tingkat penggunaan sumber daya atau kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan. Ada juga kapasitas yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibutuhkan dan digunakan. Ini nantinya disebut kapasitas penganggur. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga minggu lalu kita membahas tentang kapasitas menganggur. Kalau ada kapan kapasitas penganggur ini kita perlukan. Minggu lalu kita membahas mengenai keputusan untuk apa kita harus memperhatikan adanya kapasitas menganggur atau enggak. Teman-teman, ada yang masih ingat saat apa kita harus memperhitungkan atau memperhitungkan mengenai kapasitas menganggur untuk keputusan apa? Jika kita ingin menjual, menambah, kalau kita punya kapasitas menganggur, kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah.
ya kan, yang kemarin kan. Meskipun harganya lebih murah tapi kita tetap mendapatkan laba. Oleh karena itu pesanan khusus bisa dilakukan. Nah, ini hubungannya sama kapasitas penganggur. Adapun mengukur penggunaan aktivitas diukur dengan pemicu biaya atau cost driver. Teman-teman bisa lihat di tabel 2.1. Di sini tabelnya tidak saya tampilkan di PowerPoint. Di situ ada contoh-contoh pemicu biaya yang dapat dijadikan ukuran. Misalnya, pemicu biayanya jumlah setup, jumlah jam tenaga kerja, jumlah jam kerja mesin, jumlah KWH, kilowatt jam, terus jumlah frekuensi dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh pemicunya. Ada 2 kategori pemicu biaya. Unit based driver, yaitu meningkat jika unit produksinya meningkat. Ada juga non-unit based driver, meningkat jika selain unit produksi meningkat. Ini adalah perilaku biaya dalam hubungannya dengan aktivitas. Jadi biaya, ada aras aktivitas, ada biaya tetap, biaya variabel, dan sebentar. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan biaya campuran. Terus di sini ada SFC step fixed cost dan SVC step variable cost. Ini kita bahas nanti semuanya. Apa itu yang pertama? Apa itu biaya variabel? Yaitu biaya yang jumlah totalnya bervariasi atau berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Jadi biaya ini jumlahnya akan berubah sesuai atau mengikuti volume kegiatan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja langsung, dan bahan bakar untuk transportasi. Misalnya, kalau kita ingin memproduksi 1000 dengan memproduksi 2000, maka jumlah biaya bahan bakunya akan berubah. Ya kan? Biaya bahan baku untuk memproduksi 1000 lebih sedikit daripada untuk memproduksi 2000. Nah, ini kan perubahan biaya yang secara proporsional. 1000 kalau membuat produksi 1000 butuh bahan baku berapa, kalau 2000 butuh bahan baku berapa. Jadi tergantung kita memproduksi berapa banyak produk. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin agak berbeda dengan di modul yang baru yang punya teman-teman. Contohnya ini kegiatannya adalah 10.000. Terus per unitnya adalah harganya, biayanya 100, maka total biayanya adalah 1 juta. Terus kegiatan yang kedua 15.000, biayanya per unit adalah 100. Jadi untuk biaya variabel per unit Mbak Haryanti nggak kelihatan. Kalau teman yang lain, coba Mbak Haryanti di apa namanya, restart anunya, keluar terus masuk lagi, karena teman-teman yang lain ada. Oke. Jadi teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Kut. Ceritanya kalau biaya variabel, biaya totalnya, biaya total yang tengah ini